juga sudah hadir ya Mbak Ica ya. Ada Buya Syakur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Buya Syakur? Iya, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah kenalan ya Mbak Ica ya. Mungkin sekarang teman-teman yang sudah hadir di kajian siang hari ini mau kenal juga nih sama Buya Syakur. Mungkin Mbak Ica bisa share sedikit profil singkatnya Buya Syakur. Ya, oke. Makasih Mbak Masman. Profil singkat Buya Syakur, lahir di Indramayu 2 Februari 1948. Beliau S1 Sastra Arab di Libya, S2 di Tunisia. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan Indramayu, Ketua Forkip Form Komunikasi Ilmu Masjid Indramayu, dan Ketua Paguyuban Seniman Indramayu. Begitu profil singkat Prof. Buya Syakur. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kajian kali ini juga live streaming di YouTube channel Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga bisa live streaming di YouTube Buya Syakur. Begitu Mbak Masnun. Baik, terima kasih banyak Mbak Ica atas penyampaian profil singkatnya Buya Syakur. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Mbak Ica ya, bisa kita mulai kajiannya. Untuk itu kajian hari ini temanya apa Mbak Ica? Sebelum Ramadan berakhir. Oke, baik. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi bisa kita mulai. Kepada Buya Syakur, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma'wad. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya yang sedalam-dalamnya karena hari ini saya bisa bersambung secara virtual dengan Bank Danamon Jakarta. Untuk itu saya sampaikan salam hormat saya setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh staf dan karyawannya Bank Danamon Syariah. Ya, ini Bank Danamon Syariah ya. Jadi bukan Bank Danamon umumnya, Bank Danamon Syariahnya. Saya ucapkan selamat, saya sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya dengan iringan doa mudah-mudahan seluruh staf beserta pimpinannya dalam keadaan sehat walafiat menjalani bulan Ramadan ini. Untuk materi kajian, saya ingin memulai dulu dengan kajian secuplik tafsir dulu, sepetik tafsir dulu bagaimana dasar hukumnya bulan puasa diwajibkan ini, dari mana dasar hukumnya di Al-Qur'annya, di surat apa, di ayat berapa sebagai landasan hukum para ahli hukum Islam menetapkan kewajiban bulan Ramadan ini. Yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 184. Ingin saya mulai saja dari sisi kajian tafsirnya dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan seluruhnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Udah segitu aja. Pertama, Tuhan memanggil ya ayyuhalladzina amanu sebagai ciri khas Al-Quran ketika ingin
menyampaikan perintah-perintah instruksi kepada umat Islam itu tidak disebutkan dengan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, karena iman dan Islam itu berbeda. Banyak orang yang sudah Islam tapi belum iman, seperti firman Tuhan juga walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Kisahnya itu adalah orang-orang Arab datang kepada Nabi, mereka mengatakan kepada beliau qalu amanna, mereka mengatakan wahai Rasulullah kami telah beriman. Tapi dijawab oleh Rasulullah berdasarkan perintah Tuhan juga, bal qulu aslamna, sebaiknya engkau katakan saja kami telah berislam, jangan kami telah beriman. Sebab pangkatnya lebih tinggi. Ya, alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi artinya mereka itu baru berislam, belum beriman. Sehari-hari juga kita melihat orang Islam banyak. Indonesia itu mayoritas Muslim. Betul. Ya. Dan taat, saya testimoni pribadi. Kayaknya seluruh Indonesia yang paling taat menjalani seremoni ibadah ritual Islam itu orang Indonesia loh. Dibandingkan bangsa-bangsa yang lain itu saya tahu kok, ia paling hebat. Tetapi apakah semuanya itu sudah beriman? Belum tentu. Kalau Muslim, iya saya pastikan Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, saya pastikan Anda Muslim. Tapi apakah Anda mukmin? Saya belum tahu. Karena yang tahu Allah, Anda beriman atau tidak. Nah, kenapa Allah manggilnya ya ayyuhalladzina amanu? Karena kalau manggilnya ya ayyuhalladzina aslamu, belum tentu Anda menyahuti panggilan itu. Belum tentu Anda bisa melaksanakan perintah itu. Yang siap melaksanakan apapun perintah Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Maka itulah sebabnya Allah memanggilnya wahai orang-orang yang beriman. Itu satu poin kajian tafsir singkatnya seperti itu. Kemudian disuruh apa? Kutiba alaikumus syamu. Kutiba ditulis, itu bahasa terjemah letterleknya. Kataba itu menulis, kitabun itu kitab. Ya, katibun itu penulis. Jadi kutiba dituliskan alaikum atas kamu. Dituliskan, kenapa tidak furido? Difardukan atau wujiba, diwajibkan, kok kutiba? Ini artinya bahwa yang dituliskan itu adalah apa? Asyamu. Dari naibul fa'il, asyamu berpuasa. Ini artinya bahwa perintah sholat dengan perintah puasa mungkin berbeda prosedurnya. Ada yang verbal secara lisan, aqimus shalah wa atuz zakah, tapi begitu puasa kutiba dituliskan. Artinya prosedur instruksi itu tidak melalui perintah mulut, tapi melalui SK tertulis, ada nomornya, ada tanda tangannya, ada stempelnya. Keputusan apapun kalau sudah tertulis, undang-undang apapun kalau sudah tertulis, maka akan dipaksakan, suka tidak suka wajib dilaksanakan dan tidak ada exception, tanpa ada pengecualian. Mari kita bandingkan. Salat itu perintahnya aqimus shalah. Ketika perempuan sedang haid, wajib diqadha nggak yang selama 1 minggu tidak puasa itu? Diqadha nggak? Enggak kan? Tapi kalau bulan puasa, Anda haid, wahai perempuan, 1 minggu kan tidak puasa. Nanti bulan Syawalnya wajib diqadha nggak? Wajib, tidak hilang. Pengecualian berpuasa boleh tidak puasa, tapi wajib dibayar. Tapi kalau
Kalau sholat 1 minggu nggak puasa, ya nggak di qadha, la qadha fi sholat, kecuali yang di qadha itu adalah hari pertama haid yang karena kelalaian kamu sendiri jam 2:30 baru sholat duhur. Ternyata mau takbir darah haidnya itu keluar, ya sudah berarti nggak boleh sholat lagi. Andai kan kau sholat duhurnya jam 12 lebih 5 menit sudah sholat duhur, ya sudah selesai. Karena kamu lalai, kenapa tidak sholat duhur di awal waktu sehingga di akhir waktu keburu haid datang, maka nanti setelah suci diqadha. Itu saja, 1 kali duhur saja, kan begitu. Tapi yang lainnya nggak diqadha. Itulah makanya al-kutiba alaikumus syiyam, bahwa prosedur instruksi puasa itu sudah secara tertulis, bukan dengan lisan saja. Kemudian yang kedua, masih dalam kajian tafsir dulu. Di sini yang diwajibkan apa? Asyamu. Coba lihat ini tulisan saya jelek banget sih. Tapi bisa dibaca juga sih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamun. Bukan saumun, tapi siyamun. Bukan as-saumu, tapi as-siyamu. Al-Quran mengatakan kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan siyam. Tapi kita di Indonesia kalau habis tarawih niatnya apa? Nawa itu sauma, disuruhnya sauma siyam. Kok niatnya saum? Ini juga menegur ya, menegur para fuqaha, kenapa jadi munculnya jadi saum, padahal saum dan siyam itu 2 makna berbeda. Kita kasih contoh perbandingan linguistik ya, komparatif linguistik. Qoma yaqumu, masdarnya bisa kauman, bisa qiyaman. Kalau qoma maknanya berdiri, maka masdarnya qiyaman. Maka soma yang artinya puasa, maka masdarnya siyaman, fi'alun, qiyamun, siyamun. Nah, kalau qoma yaqumu masdarnya kauman, kaumun, itu kaum, bangsa. Kalau qiyam itu bangun, kalau kaum bangsa. Jadi beda sigat, beda makna. Dalam kaidah bahasa, sekalipun kosakatanya sama, ketika mendapat tambahan awalan, akhiran, dan sisipan, hurufnya bertambah kan? Itu dapat dipastikan maknanya bertambah. Ya, kalau saumun itu hurufnya 3, shod, wawu, dan mim. Kalau siam hurufnya apa? 4, shod, ya, alif, dan mim, siam. Maka saum bukan siam. Jadi kalau siam apa? Siam itu menahan diri dari makan dan minum. Tetapi kalau saum itu menahan diri untuk tidak berbicara. Ini dalam Al-Quran dikatakan Siti Maryam mengasingkan diri di tempat yang jauh, ya, dan dia tidak menjawab, mengatakan hari ini aku berpuasa, ini nazartu lirrahmani sauma, falan ukallimal yauma insya, hari ini aku tidak berbicara dengan siapapun. Jadi saum itu tidak berbicara. Kalau siam tidak makan dan tidak minum. Tetapi seluruh dunia para fuqaha sepakatnya yaitu istilahnya menjadi saum, tidak menjadi siam. Bagaimana? Yaitu kita serahkan kepada mereka para fuqaha. Kenapa dari siam menjadi saum? Itu sekedar fikih. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya puasa ini pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apakah betul dulu ada puasa sebelum Islam datang? Betul. Di beberapa agama ada.
seperti di suku Indian di Amerika itu ada puasa setiap tahun itu 12 hari. Kemudian di daerah kutub di Eskimo dulu zaman dulu kali di daerah di perbatasan kutub utara itu ada berpuasa 15 hari. Kita juga ada puasa dari dulu zaman kita waktu belum masuk Islam, dalam agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya juga ada puasa. Bahkan kita punya tradisi di Jawa namanya puasa Sedawu. Jadi puasanya sama seminggu, 2 minggu, sebulan, tapi namanya Sedawu. Sedawu itu puasanya adalah tidak makan, tidak minum sampai menjelang asar. Puasanya sampai jam 4 makan, belum maghrib. Nah itu adalah tradisi dan itu semua sudah hilang. Dan di orang Jawa biasanya itu Sedawu itu banyak dilakukan untuk orang yang melakukan kemat. Kemat itu sampai pelet supaya perempuan itu jatuh cinta. Nah si laki-laki yang ditolak cintanya ini puasa Sedawu gitu. Biasanya seperti itu. Jadi seperti diwajibkan oleh orang-orang zaman dahulu. Kemudian yang di daerah Eskimo di sana itu tradisi puasa menjadi hilang karena menjadi berat bagi mereka. Konon cerita dalam sejarah puasa, karena ketika menjelang musim panas itu mataharinya nggak tenggelam. Jadi akhirnya udahlah bubaran aja. Sampai sekarang tradisi itu sudah menjadi bubar. La'allakum tattaqun, tujuan daripada puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan bisa nggak usah kita bahas nanti kepanjangan ya. Pokoknya meningkatkan kualitas hidup lah, meningkatkan kewaspadaan. Nah, berapa lama puasanya? Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Nah, di sini menjadi pertanyaan besar bagi beberapa orang yang kritis sekarang. Puasa itu berapa hari? Sejak kapan puasa penuh 1 bulan? Ini banyak kritikan dari para kaum rasional ya. Di sini kan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, titik ayat. Lalu ayat berikutnya ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Ma'dudat itu beberapa. Kalau beberapa itu bilangannya antara 3 sampai 9. Beberapa hari. Artinya enggak sebulan kan? Nah, mengapa ini menjadi puasa sebulan? Satu pertanyaan itu mah. Ini sekedar pikiran orang-orang rasionalis yang membaca Quran ini. Kalau saya yakin ini sebulan ya. Ini kita lagi ngaji tafsir ayyama ma'dudat. Ma'dudat itu dari adda ya'uddu, membilang. Dari ayyama ma'dudat, beberapa hari terbilang. Bahasa Indonesianya ya antara 3 sampai 10. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf, ketika para pedagang itu membawa kafilahnya melewati sumur, mereka menimba air dari sumur itu, ternyata embernya berat sekali. Diangkat, ternyata ada anak kecil yang bergelantungan di atas ember itu Nabi Yusuf. Nah, sampai di kota Mesir, Nabi Yusuf dibawa ke pasar, dijual oleh mereka. Dari pagi sampai sore nggak laku. Akhirnya diobral di sore harinya, daripada nggak laku selakunya aja deh. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wasyarahu bithamanin baksin darohima ma'dudah. Akhirnya Yusuf dibeli dengan beberapa dirham saja, sekitar 5 dirham lah. Yang beli namanya seorang pejabat Mesir, yaitu suaminya Zulekha, yang nanti kemudian jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Itu ma'dudah, beberapa hari. Kenapa jadi sebulan?
Nah, itu menjadi persoalan kapan diwajibkan menjadi sebulan. Lalu, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapapun di antara kamu yang sedang sakit atau juga dalam perjalanan, yang puasa jatuh sakit, ya, atau melakukan perjalanan, ukuran fikihnya 2 farsakh. 2 farsakh itu sekitar 90 km. Para mufassirin menafsirkan ayat ini, orang yang berpergian dalam bulan puasa jaraknya lebih dari 90 km boleh berbuka. Boleh berbuka atau jatuh sakit, ya harus minum obat, harus disuntik segala macam juga. Ya, dengan apa tujuannya? Menghindari ada 2 keberatan menyatu, keberatan sakit dan keberatan puasa. Menghindari jangan sampai bertemunya 2 keberatan, keberatan perjalanan dan keberatan berpuasa. Gimana itu? Fa'idatum min ayyamin ukhar, dibayar pada hari yang lain. Satu pertanyaan bagi pikiran-pikiran kritis. Dulu orang melakukan perjalanan, ya kita kajian antropologi, naik apa mereka? Naik onta di padang pasir yang terparah. Naik onta 90 km, lelah enggak? Lelah sekali. Nah, sekarang naik apa? Saya naik mobil, naik BMW, ada AC-nya enggak? Bisa nyetel lagu Celine Dion enggak? Capek enggak? Enggak. Apakah sampai sekarang masih boleh kita bepergian dengan kendaraan yang nyaman, pakai AC, sambil nyetel lagu-lagu Celine Dion? Atau seriusannya Andrea Bocelli, ya nyaman gitu sambil lelengan, apakah boleh itu? Sekarang saya mau bertanya kepada para fuqaha, kalau tujuannya menghindarkan 2 kelelahan, sekarang nih lelah mana? Buruh tani mencangkul di sawah, menjemur punggung di matahari seharian, dengan orang kaya bepergian ke Jakarta naik mobil sedan. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih payah? Jadi kalau orang bepergian boleh tidak puasa, boleh berbuka, tukang macul boleh berbuka enggak? Tukang beca boleh enggak? Buruh yang kerja di pertambangan boleh enggak? Nah, ini juga satu pertanyaan, silahkan dijawab nanti. Kita diskusikan nanti. Kemudian lanjutnya ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu, fa'al wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang mampu, yutiqunahu. Ini ditafsirkan oleh para fuqaha wa 'alal ladzina la yutiqunahu, ditafsirkannya yang tidak mampu, padahal di sininya yutiqunahu ditafsirkannya la yutiqunahu. Saya ulang lagi ayatnya, barang siapa yang mampu, ditafsirkannya tidak mampu. Kalau tidak ditafsirkan tidak mampu, maka ayat ini menunjukkan, dan bagi orang-orang yang mampu puasa tapi dia tidak mau puasa, maka menjadi boleh asal membayar fidyah. Menjadi bertentangan dengan streamline mereka, maka mereka paksakan dengan menafsirkan yutiqunahu menjadi la yutiqunahu. Di situ menjadi diskusi panjang bagi kita semuanya, ya.
Akan tetapi sebelum kesimpulan apapun, saya ingin mengatakan bahwa puasa 1 bulan penuh itu sudah menjadi kesepakatan seluruh umat Islam di dunia. Tetapi saya tidak terganggu dengan pikiran-pikiran kritis seseorang itu. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja kan. Boleh nggak orang berpikir? Boleh aja itu. Nah, kita harus menghormati pikiran orang. Fidyatut ta'amu miskin, membayar makan 1 orang miskin. Berapa harga makanannya? Ya artinya standarnya Anda kalau makan berapa. Jangan Anda makannya di hotel mewah, kebiasaan Anda makan di hotel Mandarin di depan hotel Indonesia. 1 kali makan Anda menghabiskan 1,5 juta, tapi begitu fidyah Anda begini hanya 15.000. Jadi tergantung Anda makannya apa. Kalau Anda makannya 1,5 juta, kalau Anda tiap hari makannya di warteg, berapa makan di warteg? 10.000. Ya berarti Anda bayar fidyahnya 10.000. Setelahnya Anda sendiri, bukan nggak ada NJOP-nya, nggak ada. Standarnya diri Anda sendiri. Nah itu fidyatun ta'amu miskin. Nah, faman tatawwa'a khairul lahum. Fan tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tapi bagi orang yang tetap di bulan Ramadan dia puasa, itu lebih baik daripada bayar fidyah untuk puasa. Itu. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa jauh lebih baik buat kamu in kuntum ta'lamun, kalau kamu paham itu semuanya. Nah, itu sekedar proses bagaimana dari teks Al-Qur'an semacam ini menjadi putusan-putusan fikih yang kita taati bersama dalam beragama ini. Ya, ini proses pemikiran orang-orang pada zaman Daulah Abbasiyah ya. Mulai berkembangnya pemikiran fikih itu pada zaman Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasid. Nah, sekarang yang jadi persoalan bagi kita adalah berpuasa pada bulan puasa. Mari kita evaluasi, introspeksi ya, mengasah diri, merenungi sebentar apa yang terjadi pada diri kita selama kita melakukan puasa sudah 25 hari ya. 25 hari ya. Sampai hari ini sudah 25 hari. Apa yang terjadi? Yuk mari kita renungkan sebentar. Berpuasa itu lapar enggak? Lapar. Haus enggak? Haus. Ngantuk enggak? Ngantuk. Lelah enggak? Lelah. Kenapa Anda setiap malam bisa melakukan sholat sunnah 23 rakaat dan setelah itu Anda baca Quran sampai jam 12 malam? Hebat enggak? Kok bisa ya? Yuk mari kita uji nanti bulan Syawal, setelah Anda makan kenyang, pagi sarapan, siang makan, malam makan lagi, malamnya sanggup enggak melakukan sholat sunnah 23 rakaat? Enggak. Sanggup nggak baca Quran jam 12? Ada apa? Ada apa? Disitulah makanya wa antasumu khairul lakum, berpuasalah lebih baik buat kamu. Apa sih rahasianya? Yang kedua, ketika Anda malam harinya tidak niat puasa pada hari-hari biasa, hanya bangun agak kesiangan sehingga tidak sempat sarapan, langsung pergi ke kantor dan bekerja sampai jam 12 siang. Sakit perut nggak? Sakit perut. Sakit nggak? Iya. Perih nggak? Perih. Bisa kan lemah nggak? Tetapi ketika malamnya nawaitu sauma ghadin, ya, an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari melaksanakan perintah Allah ya,
kewajiban bulan Ramadan tahun ini dengan niat. Kenapa Anda nggak sakit perut? Di situ menjadi satu pertanyaan. Dari kajian linguistik saja bisa kita menduga berarti ada satu energi yang masuk dalam diri Anda sehingga Anda bisa tahan melawan lapar dan tidak sakit. Termasuk saya sendiri itu baru keluar dari rumah sakit karena asam lambung 20 hari. Banyak orang menganjurkan ya udah Pak Kiai kalau nggak kuat nggak usah puasa lagi. Tahun ini dalam keadaan saya dinyatakan sakit, ya belum sembuh, baru keluar 20 hari itu tinggal recovery-nya aja, tapi ya masih belum sembuh. Saya paksakan puasa hari ini. Justru alhamdulillah malah saya semakin sehat. Malah tidak merasa beban apapun. Itu wa antasumu khairul lakum. Puasamu lebih baik puasa daripada tidak puasa. Sumu tasehu, berpuasalah engkau semakin sehat. Ada apa? Nah, di sini yang jadi masalah ketika Anda niat, bilangnya apa? Nawaitu. Nawaitu dari kata nawa. Nawaitu aku berniat dari kata nawa. An-nawa itu falikul habbi wan nawa, dalam bahasa Arabnya nawa itu adalah atom. Jadi bom atom itu namanya kumbulah Nawawi. Kumbulah nawawiyah sebagai nisbah. Jadi kumbulah nawa itu bom atom. Jadi orang yang punya niat nawa itu berarti dia mendapatkan satu suplai energi yang luar biasa. Saya kira bukan puasa saja, hidup juga harus diniati. Begitu Anda meniati, aku niat hidup dengan sungguh-sungguh, apapun kesulitan akan aku hadapi dengan sabar, apapun yang terjadi akan aku pasrahkan kepada Tuhan, aku harus bisa menghadapi kehidupan. Anda lebih punya semangat hidup yang luar biasa daripada Anda hidupnya tidak punya visi dan misi, tidak punya tujuan, tidak punya niat. Percaya nggak? Iya. Nah, itulah makanya nawaitu. Nah, kemudian kajian fikih lagi. Ada sementara orang atau juga tersebar isu niat itu hukumnya wajib. Innamal a'malu binniyat. Lalu ada orang yang berpendapat seringkali kita lupa niat. Jadi supaya jangan lupa niatnya, langsung saja diniati puasa selama 1 bulan. Nawaitu siyam syahri Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Ya nggak bisa dong itu niat sebulan, karena puasa itu setiap hari berdiri sendiri. Iya. Hari ini aku niat puasa, ini hari apa nih? Hari Selasa. Selasa. Jadi aku niat puasa hari Selasa ini. Besok Rebo aku niat puasa hari Rebo. Jadi setiap hari berdiri sendiri, nggak ada niat ingsun puasa selama bulan Ramadan, nggak ada satu kali niat ya. Waktunya ya. Bu ya. Ya. Waktunya sudah. Udah selesai. Waduh, belum apa-apa nih. Oke deh, gitu aja kira-kira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ica, silakan. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Buya Syakur atas penyampaian kajiannya pada siang hari ini. Ini kebetulan sudah banyak yang antusias untuk bertanya ini. Ya. Buya ada 3 orang, mungkin kita mulai dari yang pertama ya. Boleh. Yang pertama yang bertanya langsung mungkin ya.
Bagus ya, kita coba persilahkan dulu. Ini udah ada yang raise hand ya? Oke, baik. Pak Yoda Agung. Silakan Pak Yoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terakhir sama Pak Yoda bisa open cam? Oh enggak. Oh Ini ya, aja, baik. apa Silakan namanya? dilanjut Pak. Ya Buya, ini terakhir pertemuan saya Buya ya dengan Pak Yaya Asin Sakho ya. Oh iya. Insya Allah. Sehat ya Buya ya. Sehat, Gini Buya, alhamdulillah. mengenai niat tadi, mengenai kajian fikih niat. Iya. Kalau seandainya niat itu bisa berubah, kadang di depan, kadang di tengah, bisa juga di belakang. Iya, Tergantung keadaan kita bagaimana menyikapi niat kebaikan kita diniatkan. Iya. Kapan itu datang, bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Contoh untuk sholat. Terkadang sholat kita ada kinangan, kalau misalkan ada satu kajian yang Syafi'i ya, itu harus diniatkan di awal. Tapi ketika kita melakukan sholat, ada kesalahan niat dalam arti misalkan gini, kita sholat zuhur, ternyata yang diucapkannya ternyata sholatnya asar gitu ya, atau Maghrib. ya, atau pada saat tarawih ya, pada saat kita melakukan tarawih 2 rakaat ternyata 4 rakaat, atau sebaliknya 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, mengenai niat di bulan Ramadan itu kan tidak ada puasa kalau tidak berniat ya. Artinya sebelum dilakukan sebelum matahari itu terbit. Nah, kalau seandainya nih di tengah-tengah misalkan kelupaan. Nah, walaupun tadi Buya udah bilang di awal Ramadan kita kita lamsam atau kita dijadikan satu lah niat sebulan berpuasa. Kalau niatnya pada saat pertengahan atau pada saat matahari sudah terbit dan sebagainya, kita lupa atau pada malam atau pada saat subuh melakukan niat. Itu gimana Bu ya? Iya. Iya. Kalau puasanya itu puasa sunnah, itu boleh kita niat setelah matahari terbit. Namanya kita bangun pagi terus sampai jam 10 belum sarapan. Iya. Ya kan? Karena memang istrinya lagi ngambek jadi nggak ada yang nyiapin, jadi belum sarapan, udahlah nanggung sekalian puasa aja lah, boleh mendapat pahala sunnahnya. Tapi kalau puasa wajib itu nggak boleh, harus sebelum fajar, mulai dari tenggelamnya matahari sampai fajar itu niat boleh. Setelah sholat maghrib nawaitu sama qadin boleh, atau sebelum fajar kita nawaitu sama fajar. Kalau sudah fajar itu menjadi sholat puasa Ramadannya menjadi tidak sah ya. Akan tetapi ingin saya sampaikan bahwa niat itu adalah bukan yang diucapkan, niat itu yang tergerak di dalam hati kita. Itu yang dicatat oleh Allah, itu niat yang tergerak dalam hati kita. Mengucapkan itu hanya untuk memperkuat, mengkonsentrasikan atau mensugesti diri kita sendiri, aku besok akan melakukan puasa dan ucapan. Tetapi banyak sekali orang yang mengucapkan mulutnya, hatinya tidak mengucapkan. Bahkan sampai di tengah orang yang diangkat sumpah, dia bersumpah dengan mulutnya, tapi hatinya tidak bersumpah. Sumpahnya aku tidak akan korupsi, tapi hatinya nanti ku habisin semua duit negara. Kan begitu. Mulutnya aku tidak benci kamu, tapi hatinya benci. Jadi niat itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan mulut. Mulut kita sifatnya hanya sunnah saja untuk memperkuat tekad bulat kita akan melakukan sesuatu, atau disebut dengan self suggestion, mengsugesti diri kita sendiri. Itu salah satu reprogramming, itu perlu kita melakukan self suggestion supaya kita punya kekuatan untuk melakukannya. Jadi artinya, dan niat ini jangan take it for granted karena kita punya niat baik ya. Lalu kita beranggapan amal kita sudah disiapkan pahalanya oleh Tuhan dengan sorga. Kita tidak sadar di tengah-tengahnya antara niat baik kita sampai eksekusi niat itu sendiri,
seringkali niat kita sudah keburu dirampok oleh setan menjadi niat yang tidak baik. Dan saya sendiri sering mengalaminya dulu. Sekarang mah udah pinter saya. Dulu saya sering dibohongin sama setan. Suatu hari ada pengemis datang, ya, berbadan kurus kering. Nampaknya dia belum makan. Dengan jalan bergetar, hatiku pun terharu. Tuhan pun berbicara kepadaku, berilah orang miskin itu sejumlah uang yang kau miliki. Berapa ya Tuhan? Kasih 100.000. Oke. Saya pun niat untuk membantu pengemis itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan sebelum saya sampaikan uang itu, si setan datang menusuk hidung saya. Bau nggak? Bau. Itu dari pengemis itu. Itu nggak mandi-mandi. Itu lihat koreng semua itu badannya itu. Bau busuk. Itu bau lalat itu. Saya pun merasa tersengat hidung saya karena bau busuk yang bukan main. Kata setan, segera dikasihkan uangnya, jangan berlama-lama. Oke, saya kasihkan uang itu kepada pengemis tadi. Pertanyaan saya menjalankan perintah Tuhan atau perintah setan? Setan. Dalam satu detik yang sama, dalam jeda waktu yang sama, jujur, saya sodakoh atau saya ngusir orang yang berbau busuk? Usir. Silahkan dijawab Pak Afkar. Saya bersodakoh atau mengusir orang berbau busuk? Di situ kita tidak sadar, di tengah perjalanan niat baik kita dirampok. Oleh karena itu ke depan cobalah niat baik kita ini dikawal baik-baik, jangan sampai dirampok di tengah jalan. Sering kali saya ngasih bantuan kepada orang, kata setannya, nunggu nanti ketika tamu kamu sudah banyak. Urusannya apa ngasih sumbangan nunggu tamu banyak? Inilah persoalannya, gerak hati kita ini juga dipantau oleh setan, diselewengkan tanpa kita sadari. Seperti itu yang terjadi. Makanya sekali lagi bahwa niat itu awalnya baik, kira-kira sampai akhir baik. Awalnya tidak baik, ya akhirnya baik. Tapi bisa terbalik-balik. Awalnya baik, tapi tidak baik. Tetapi ketika awalnya baik, apapun sebabnya, hambatan, halangan, kesulitan, ya kalau masih utuh, tetap dia baik. Dua orang yang melakukan hal yang sama, nyobek perut orang. Yang satu dokter, yang satu perampok. Dengan niat yang berbeda. Dokter cari penyakit, perampok cari duit. Korbannya sama matinya. Yang disobek perut oleh dokter mati karena PLN-nya alarm, gensetnya nggak nyala. Akhirnya kehabisan darah, mati pasiennya. Disobek perutnya. Dapat duit nggak? Dapat duit nggak? Nah kalau perampok cari duit gagal sampai mati, dapat duit masuk penjara. Dua hal yang niatnya berbeda, akibatnya sama, tetap niat yang baik akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang perlu dikatakan dalam hati kita? Ya katakanlah seperti yang kita ucapkan, ya Allah, besok saya akan melakukan puasa untuk melaksanakan perintahmu sebagai kewajiban bulan Ramadan untuk besok hari ini. Terimalah ya Allah. Itu gitu kacau. Niat. Tapi kalau kita tidak niat, ya bagaimana dicatatnya? Nah, saya kira begitulah kira-kira niat harus perlu kita kawal supaya jangan sampai dirampok oleh setan di tengah perjalanan. Makasih, gitu aja.
Oke, terima kasih Buya Syakur. Iya. Pak Yoda, gimana Pak Yoda? Sudah terjawab pertanyaannya? Iya, makasih Bu ya, matur suwun. Terima kasih Pak Yuda. Iya. Oke, Pak Masnun, kayaknya kita beralih ke chat room untuk pertanyaannya. Betul, karena sudah banyak juga nih, ternyata udah ada sekitar 5 ya yang bertanya di chat box. Enggak 5 sih, kayaknya mungkin Lebih ya? 100. Oh ya, ada 1055 ya ternyata ya, Mbak Ica ya. Baik, mungkin kita coba ke satu pertanyaan dulu ya Mbak Ica. Ya, boleh. Oke, ini pertanyaannya dari Pak Yatno Sukendar. Bagaimana tanggapan Buya terhadap himbauan dari pemerintah untuk menghormati orang yang tidak berpuasa? Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Apakah misalnya warung atau resto harus tetap buka? Iya. Begitu Buya pertanyaannya. Jadi seharusnya saling menghormati itu harus. Orang yang tidak puasa harus menghormati orang yang puasa. Orang yang puasa juga harus menghormati orang yang tidak puasa. Menghormati orang tidak puasa itu dengan tidak seperti hormat bendera, hormat bukan begitu hormatnya itu. Artinya kita mentolerir kepada mereka yang tidak puasa. Harus kita hormati keberadaan orang yang tidak puasa. Dan tidak bisa di negeri ini ada larangan bulan puasa, tidak boleh ada restoran buka, tidak boleh ada warung buka, harus tutup semua, nggak bisa dong. Ini negara Indonesia bukan negara agama. Yang dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekalipun negara itu negara Islam pun juga tidak boleh menutup semua restoran, orang jual makanan tidak boleh bulan puasa. Ini juga sama melanggar hak asasi manusia sekalipun negara agama. Karena yang tidak puasa itu banyak loh. Anak kecil puasa enggak? Tidak. Jadi anak kecil enggak boleh makan belum puasa. Biar suruh kelaparan begitu. Bayi puasa enggak? Orang sakit puasa enggak? Tidak. Orang musafir puasa enggak? Tidak. Non muslim puasa enggak? Tidak. Terlalu banyak yang tidak puasa. Nah, di mana mereka makan? Ya harus dibuka, harus orang ada. Nah, kemudian apakah harus ditutup? Kira-kira kelihatan kakinya saja gitu ya. Itu terserah, diatur sajalah. Tetapi di kota besar metropolitan seperti Jakarta, ya selama bulan puasa ya harus ada restoran-restoran yang dibuka untuk menghormati orang yang tidak puasa. Tidak menghormati orang tidak puasa, mereka diperkenankan untuk makan bulan puasa itu. Hanya saja yang puasa harus menghormati, jangan mengiming-iming orang yang sedang puasa. Orang puasa lihat makan menjadi terganggu kan begitu. Gila. Saling menghormatinya dalam bentuk seperti itu. Jadi artinya bahwa saya mungkin tidak ingin mengatakan toleransi ya. Dalam hal kita berbeda agama, yang ini puasa, yang ini tidak puasa, lalu akhirnya jadi orang yang beragama Islam memberikan toleransi kepada non-muslim untuk tidak puasa. Saya tidak berharap toleransi yang menjadi acuan kita, tetapi adalah kesetaraan di negeri ini yang kita perlukan, kesetaraan. Karena toleransi itu sifatnya hanya menyembunyikan kebencian saja dan sifatnya sementara, dan lagi akan berakibat minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas yang memberikan toleransinya. Di negeri ini tidak boleh ada suku minoritas, agama minoritas yang merasa berhutang budi kepada mayoritas. Tetapi semuanya diberlakukan sama di hadapan hukum, yaitu kesetaraan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Mungkin ini Pak Satiman open mic, apakah mau bertanya juga Pak Satiman? Langsung dibacakan aja Mbak. Oh, baik.
Ya, boleh dari baca, silakan baca. Oke. Pertanyaannya, saya Iman dari Balikpapan Kaltim. Apakah wajib apabila seseorang meninggal dunia di bulan puasa pertengahan wajib membayar zakat? Begitu pertanyaannya, Bu ya. Oh iya. Jadi kalau meninggal di tengah Ramadan, apakah masih wajib bayar zakat gitu, Bu ya? Iya, iya. Jadi begini, mukallaf itu orang yang berkewajiban sholat, zakat, puasa adalah orang yang masih hidup. Orang hidup juga yang beragama Islam, usianya sudah 15 tahun dan juga berakal sehat. Ternyata dia sudah mati. Jadi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Anak manusia kalau sudah mati sudah putus amalnya. Dia tidak akan dituntut apapun dan dia tidak diberikan kewajiban apapun. Ya kan begitu? Ya. Nah, adapun ketika itu persoalannya zakat, ya kita hitung ke belakang, ya kan, kewajiban dia sewaktu masih hidup, bukan kewajiban setelah mati. Bahwa dia sudah saatnya menghitung zakat, namanya nisab, sudah mencapai berapa ya, 98 gram itu berapa sekarang, ya anggap aja lah 100 juta lah contohnya, dihitung uangnya sudah ada 100 juta, sudah nisabnya sudah nyampe, kemudian waktunya haulnya dia sudah satu sistem pembukuannya sudah selesai, ternyata belum dia bayarkan. Nah ini adalah kewajiban dia waktu dia masih hidup yang masih dibayarkan, itu satu. Kemudian juga hutang. Sebelum harta waris itu dibagikan kepada anak cucunya, coba dilihat dulu yang orang sudah meninggal itu punya hutang atau tidak. Bukan kewajiban orang yang sudah mati, yang sudah mati sudah selesai. Kewajiban anak cucunya sebagai ahli waris sebelum harta mayit itu dibagikan, maka ahli waris harus melunasi semua hutang-hutang mayit ya sampai lunas semuanya. Kemudian juga wasiat-wasiat yang ada di notaris. Barangkali ada wasiat tanah saya 1 hektar yang ada di Blok Ano, ya kalau saya sudah meninggal saya serahkan kepada Masjid Ano, itu juga harus diserahkan semuanya. Nah kalau wasiat, utang, zakat sudah selesai, nah baru disebut dengan tirkah, namanya harta warisan. Jadi artinya orang yang meninggal dunia itu hakikatnya sudah bukan mukallaf lagi, tidak punya kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, nggak ada, ya kewajiban berutang juga nggak ada. Tetapi kalau dia meninggalkan harta yang masih ada, maka sebelum dibagi waris harus dilunasi untuk hutang dulu, untuk zakat dulu. Zakat juga sama seperti hutang, hutang kepada orang miskin. Sebab di dalam Al-Quran, rizki yang kita terima di dunia ini itu bukan untuk kita semua, tetapi di dalam harta yang kita miliki ada titipan dari Allah untuk fakir miskin dan orang-orang yang sengsara, yaitu berupa zakat, infak dan sebagainya. Nah kalau kita dalam hidup belum diserahkan, maka setelah kita mati diserahkan zakatnya dong, itu hak mereka kok, ya. Yaitu firman Tuhannya wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum, di dalam harta mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta-minta, ada hak orang-orang yang sengsara, itu harus dibagikan. Jadi belum menjadi milik kita kalau hak orang yang menjadi titipan Allah itu sudah kita serahkan. Logikanya dari situ, orang miskin ketika meminta zakat sama orang kaya, datangnya jangan seperti seorang pengemis minta dibelas kasihani, tapi seperti debt collector. Mana jatahku gitu dong, itu kata Allah coba gitu kok. Ya begitu logikanya kan. Jadi mana jatahku yang dititipkan dalam hartamu itu, jangan tolong kasihan dia, kasihanilah aku lapar, nggak boleh, itu hak mereka. Dan kemudian zakat itu bukan orang miskinnya diundang,
tapi kita harus mengantarkan itu karena itu hak mereka, kewajiban kita. Yang berkewajiban orang kaya, yang berhak orang miskin. Jadi bukan orang miskin yang dipanggil. Kalau miskin dipanggil, ya tolong dong ongkos transportnya dibayar. Nanti ongkos angkutnya dibayar. Karena itu included menjadi kewajiban orang yang kaya membayar transport, membayar angkutan, membayar gudang dan sebagainya. Jangan membebankan pada orang miskin. Ini di Indonesia banyak orang bagi-bagi zakat, orang miskinnya suruh datang, betul nggak? Iya. Malah ngantri lagi, Betul. malah ada yang mati lagi. Nah itu persoalannya. Jadi jawabannya bahwa statusnya kalau sudah mati, tidak mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, selesai amalnya, tidak punya kewajiban apapun dan sudah bebas tugas. Tetapi kewajiban yang tertunda yang masih pending, ya kan begitu. Iya. Termasuk juga apakah itu fidyah, apakah itu zakat, apakah itu hutang, itu tetap semuanya harus dilunasi semuanya. Bukan kewajiban orang yang meninggal, tapi kewajiban orang yang sudah Hidup. yang masih hidup ini. Terima kasih begitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Buya Syakur atas jawabannya. Pak Satiman sudah cukup jelas ya Pak Satiman ya? Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, mungkin lanjut, ini Mbak. satu lagi pertanyaan terakhir ya, Buya ya. Iya, iya. Dari Mas Muhammad Fikar Ya. Reza Abbas. Assalamualaikum Buya, bagaimana Waalaikumsalam. tanggapan Buya terkait dengan perbedaan waktu Idul Fitri? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Perbedaan Idul Fitri akhir Ramadan atau perbedaan awal Ramadan itu selalu menjadi persoalan di negeri ini. Saya selalu ditanya oleh masyarakat sekitar ketika ada perbedaan. Saya ditanya oleh masyarakat, Buya, jadi kita ini puasa nih Kamis atau Jumat? Jawaban saya ikut pemerintah. Tidak ikut ormas apapun. Baik ormas A, ngejangsut namanya, nanti tersinggung lagi. Ini sensitif banget sih. Ormas A, ormas B, ormas C. Kadang-kadang ada selisih 2 hari lagi. Iya. Yang pasti adalah saya mengikuti pemerintah dengan argumentasi satu, pemerintah menunjuk ya tim ruqyah itu terdiri dari orang-orang pinter, orang-orang ahli yang bersertifikat, akademisi, para profesor, para ulama besar, betul? Itu. Yang kedua, mereka itu diangkat sumpah, betul nggak? Betul. Yang ketiga, mereka diangkat resmi, ada nomor suratnya, ada tanda tangannya, ada stempelnya, betul nggak? Yang keempat, mereka didukung dengan teknologi yang canggih, dengan peneropong bintang. Masih kurang yakin juga. Ya sudah kan gitu. Ya sudah kalau pemerintah memutuskannya, kita puasa hari ini hari apa itu? Hari Kamis dulu. Hari Kamis ya, ya udah itu pemerintah saya ikut Kamis sudah, nggak ikut ormas yang ngapain. Kemudian yang kelima itu surveinya, penelitiannya itu di beberapa titik seluruh Indonesia, mau kurang berapa lagi kan gitu. Oke. Akan tetapi kita juga harus menghargai ya, karena bisanya berbeda ini, yang satu menggunakan ru'yah, yang satu menggunakan hisab. Ini teorinya asalnya seperti itu. Sesuai dengan hadis-hadis Nabi mengatakan bahwa awal puasa itu ketika engkau ru'yah, melihat betul-betul matahari sudah nampak, bulan sudah nampak. Nah, yang hisab ini menggunakan ilmu astronomi. Dihitung ya tanggal berapa derajat ya, posisi bulan, posisi matahari. Yang jadi persoalan adalah ini begini.
matahari, bumi, ketika matahari, bumi, bulannya sejajar, maka terjadi bulan sabit. Betul nggak? Iya. Kalau bulan itu berada di belakang bumi, maka menjadi bulan purnama. Kalau sejajar sebelah kiri, bulan purnama. Kalau bulan itu berada di tengah garis lurus antara matahari dan bumi, maka namanya gelap, tidak ada matahari. Akan tetapi ketika ada di tengah garis lurus antara bumi dan matahari, akan terjadi gerhana matahari. Ketika bulan bumi ini ada di tengah garis lurus antara matahari dan bumi, maka akan disebut gerhana bulan. Nah, pada posisi berapa derajatkah bulan sabit itu terlihat? Di situ yang menjadi masalah. Berapa derajat kita harus berpuasa? Tetapi saya harus menghormati orang yang menggunakan hisab juga. Karena perhitungan astronomi ini akurasinya sudah cukup tinggi juga. Ya, artinya bahwa berapa kecepatan bumi berrotasi, berapa kecepatan bulan mengitari mengitari bumi, namanya apa? Mengorbit. Berapa kecepatan orbit matahari dan berapa kecepatan bumi dengan bulan yang mengorbitnya mengelilingi matahari, itu bisa dihitung dengan akurasi yang sangat tinggi. Sehingga 3 tahun yang akan datang, hari ini kita bisa menghitung akan terjadi gerhana matahari pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, detik sekian, menit sekian. Itu tepat, ada akurasi. Jadi itu juga tidak bisa kita salahkan. Jadi pada akhirnya ya sudah, kita selesaikan saja dengan yuk kita nggak usah bertengkar lagi. Kita hormati aja. Yang ngikut hisab ya monggo silakan, yang keteruyah ya monggo silakan. Mana yang benar? So bagaimanapun ya benar satu dong. Betul nggak? Yeah. Ada nggak benar itu? Udah ada relatif. Yeah. Ya, kebenaran itu mutlak memang tidak bisa kita temukan. Selagi kita di dunia, semua kebenaran bersifat relatif. Relativitas umum Einstein ini kita sadari ternyata dalam segala bidang itu relatif. Saya mulai paham ketika Einstein mengatakan, selagi engkau di dunia, di bumi ini, tidak mungkin ada garis lurus. Kenapa tidak lurus? Karena bumi ini bulat. Tidak mungkin kita membuat garis lurus di atas yang bulat. Anda bisa nggak bikin garis lurus di atas bola? Tidak. Semuanya apa? Melengkung. Melengkung semuanya. Itulah mungkin dalam jarak garis itu 1 meter lurus, 2 meter lurus, 1.000 meter masih lurus loh. Nah kalau 1 meter ini lengkungnya berapa? Lengkungnya nih, sudut lengkungnya garis 1 meter di atas bumi itu melengkung kan? Tapi itu sudah ukuran nano, sudah ukuran fisika partikel. Ya, ukurannya sudah 9 kali 10 pangkat min 300 cm. Ngerti nggak? Yang sudah tidak bisa dilihat dengan mata lagi. Makanya mana yang benar ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah, kita doakan saja. Mudah-mudahan perbedaan puasanya tidak menimbulkan pertengkaran, dan mudah-mudahan semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jawaban saya. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, ini masih nyambung kayaknya sama topik yang tadi Buya. Iya, bisa. Dari Pak Ilham. Assalamualaikum Buya, kalau sudah terdengar takbir, bolehkah kita berpuasa? Apa ya? Bagaimana? Diulang Mbak Nadia. Kalau sudah terdengar takbir, bolehkah kita berpuasa?
Ya. Maksudnya mungkin kalau udah dengar takbiran gitu ya. Besoknya udah masuk Idul Fitri gitu. Iya. Iya. Jadi kalau sudah ada malam ini takbiran, berarti kan sudah selesai puasanya. Iya. Nah, ini hari Kamis sebenarnya, umpamanya hari Kamis itu sudah ada takbiran, malamnya tuh maghrib takbiran, tarawih udah nggak ada. Iya. Nah, berarti besoknya kan Lebaran. Iya. Maksudnya gitu. Bolehkah kita nanti hari Jumatnya puasa? Boleh atau tidak? Nah, ya kalau yang meyakininya Lebarannya hari Kamis, ya dia tidak boleh puasa hari Kamis. Tapi kalau orang yang meyakininya hari Jumat, ya dia boleh puasa hari Kamis karena yakinnya begitu aja. Jadi siapapun yang mendahului itu tidak membatalkan orang yang meyakini Lebarannya hari berikutnya. Pernah terjadi, tapi ini Idul Adha ya di Saudi, waktu itu saya sedang ada di Tunisia, di Tunisia. Ini Lebaran Haji, ada hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu, cuma 3 hari. Kalau 2 hari bisa kita maklumi. Begini, ada hal yang perlu diketahui dalam teori ru'yah. Itu ada namanya matla, namanya matla. Matla ini adalah posisi di mana kita melihat bulan, ya. Artinya belum tentu di Sabang, di Aceh sudah melihat hilal. Di Maroke tidak melihat hilal. Karena ketika hilal dilihat di Sabang itu jam 6, di Maroke sudah malam kan. Jam 6 tadi kan tidak melihat. Maka orang Maroke tidak boleh ikut orang Aceh. Tetapi kalau di Maroke sudah ada hilal, maka yang ada di Aceh harus ikut karena ada di sebelah timur. Paham nggak? Nah, jadi berapa radiusnya itu yang jadi masalah. Begini, makanya kita nggak usah menyalahkan. Bumi ini bulat menghadap matahari. Yang menghadap matahari namanya siang, yang membelakangi namanya malam, dan dia berputar, berotasi. Yang tadinya siang menjadi malam, yang tadinya malam menjadi siang. Pada saat ada di titik California, Anda sudah melihat adanya hilal. Tapi di sebelah timurnya, di Jepang belum. Lalu jadi masalah apa? Ya sudah, itu namanya beda matla. Namanya ini sangat teknis sekali ya. Jadi, tetapi kalau orang, sekali lagi, kalau orang Maroke ya, di Irian ya, di Papua, Maroke itu sudah melihat hilal, maka sebagian barat daripada Indonesia kan 3 jam bedanya. Waktu kita kan 3 jam. Iya. Ya, maka orang yang seluar Jawa, Sumatera itu sudah wajib berbuka puasa, wajib mengakhiri Ramadannya, dan dia tidak boleh puasa lagi. Beda matla itu menyebabkan bisa terjadi perbedaan, bukan karena, jadi gini, ada 2 kemungkinan perbedaan ru'yah dan hisab ini bisa terjadi. Persamaan ru'yah hisab juga seperti tahun ini, itu pas kebetulan ru'yahnya cocok sama dengan hisab. Bisa juga berbeda, tetapi juga perbedaan itu bisa karena disebabkan matla, posisi kita berada itu menyebabkan kita menjadi lebarannya berbeda pula. Terima kasih, begitu kira-kira. Ya baik, terima kasih banyak.
Buya Syakur atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan Buya karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup kajian kita pada siang hari ini. Tapi mungkin sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dulu ya Mbak Ica ya dari Perwakilan Dana Syariah. Ya, Prof Buya izin untuk tidak meninggalkan kegiatan ini, acara ini, ada penutup dari Bapak Yatno Sukendar. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menutup kajian siang hari ini, Pak Nano. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami muliakan Buya dan rekan-rekan Danamon seluruhnya, baik dari Syariah khususnya maupun dari Danamon Konven. Alhamdulillah kajian ini berakhir dengan penuh sukacita ataupun penuh rasa hormat, Buya. Rasa kami memiliki sesuatu yang memang kami ingin idam-idamkan di bulan Ramadan, khususnya pencerahan di akhir Ramadan, Buya. Dan pada kesempatan ini memang hari terakhir kami dalam Syariah menyelenggarakan kajian maupun kuliah berapa menit lah gitu istilahnya bagi teman-teman. Dan kami atas nama manajemen Bank Danamon khususnya dalam Syariah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siraman rohani kami semua, khususnya kepada Buya sebagai penutup. Demikian sekali lagi jazakumullahu khairan bagi Buya dan teman-teman. Kami akhiri dan kami tutup kajian selama sebulan penuh. Insya Allah memberikan barokah bagi kami semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Banyak Pak Nano atas dua patah katanya. Mungkin sebelum kita akhiri, Buya Syakur bisa menyampaikan doa penutup ya, Buya ya. Ya. Ya, silakan Buya. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.